Halo teman-teman, buat yang mau latihan soal SKB pengelola pengadaan barang jasa pemerintah, mari silakan tekan tombol subscribe-nya karena di sini kita akan banyak latihan soal SKB pengelola pengadaan barang jasa pemerintah berdasarkan aturan Perpres 16 tahun 2018 beserta aturan turunan dari Perpres 16 tahun 2018 beserta aturan-aturan yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Seperti biasa, kita akan membahas lanjutan soal SKB pengelola pengadaan barang jasa pemerintah pada bagian yang ketujuh. Ada 25 soal yang akan kita bahas. Di deskripsi saya lampirkan link Google Form-nya. Silakan teman-teman untuk mengerjakannya terlebih dahulu. Baik, kita mulai untuk membahas soal yang pertama. Penelitian yang telah ditetapkan dalam Rencana Induk Riset Nasional atau RIN yaitu A. Penelitian terapan, B. Penelitian dasar, C. Penelitian strategis, D. Penelitian pengembangan, dan E. Penelitian rencana nasional. Untuk menjawab soal nomor 1, kita lihat kata kuncinya di sini yaitu penelitian. Mari kita lihat peraturan tentang penelitian yaitu pada Permen Ristek Dikti nomor 20 tahun 2018 pada pasal 7 ayat 5 disebutkan penelitian strategis merupakan penelitian yang telah ditetapkan dalam Rencana Induk Riset Nasional atau RIN. Jadi penelitian yang ditetapkan dalam RIN yaitu penelitian strategis. Jawabannya adalah yang C. Lanjut soal nomor 2. Kualifikasi tenaga ahli dalam penilaian teknis jasa konsultansi dapat dihitung dengan sub-unsur sebagai berikut kecuali A. Sertifikat profesional, B. Besaran gaji, C. Penggunaan bahasa, D. Pendidikan, dan E. Penguasaan situasi dan kondisi di lapangan. Untuk menjawab soal nomor 2 dapat kita lihat juga di dalam Perlem LKPP nomor 9 tahun 2018 pada lampiran bagian 3.6.3 disebutkan kualifikasi tenaga ahli dapat dihitung dengan sub-unsur sebagai berikut. Yang pertama pendidikannya, yang kedua pengalaman profesional, yang ketiga sertifikat profesional, yang keempat penggunaan bahasa, dan yang kelima penguasaan situasi dan kondisi di lapangan. Jadi besaran gaji tidak merupakan sub-unsur dari penilaian teknis jasa konsultansi. Jadi jawabannya adalah yang D. Lanjut soal nomor 3. Susunan penyelenggara layanan penyelesaian sengketa kontrak pengadaan terdiri dari kecuali A. Arbiter, B. Moderator, C. Konsiliator, D. Penanggung jawab layanan, dan E. Sekretariat. Untuk menjawab soal nomor 3 ini kata kuncinya yaitu layanan penyelesaian sengketa kontrak, yaitu layanan penyelesaian sengketa kontrak pengadaan yang terdapat di dalam Permen LKPP nomor 18 tahun 2018 pada pasal 9 disebutkan susunan penyelenggara layanan penyelesaian sengketa kontrak pengadaan terdiri dari yang pertama penanggung jawab layanan, yang kedua sekretariat, yang ketiga mediator, yang keempat konsiliator, dan yang kelima arbiter. Jadi di sini yang tidak termasuk susunan penyelenggara LPSK pengadaan yaitu moderator. Jawabannya adalah yang B. Lanjut soal nomor 4. Mediator atau konsiliator membantu para pihak memperbaiki rumusan akta perdamaian dan penyampaian kembali kepada sekretaris layanan paling lambat A 3 hari kalender, B 3 hari kerja, C 7 hari kalender, D 7 hari kerja, dan E 5 hari kalender. Untuk menjawab soal nomor 4 kita juga dapat lihat di dalam Perlem LKPP nomor 18 tahun 2018 pada pasal 30 ayat 5 disebutkan mediator atau konsiliator membantu para pihak memperbaiki rumusan akta perdamaian dan menyampaikan kembali kepada sekretaris layanan
paling lambat 5 hari kalender kepada sekretaris layanan. Jadi paling lambat 5 hari kalender. Jawabannya adalah yang E. Lanjut soal nomor 5. Pelaksanaan penelitian dilakukan berdasarkan kontrak penelitian. Jenis kontrak penelitian terdiri atas titik-titik A. Lamsam dan tahun tunggal, B. Tahun tunggal dan tahun jamak, C. Lamsam dan waktu penugasan, D. Tahun jamak dan waktu penugasan, dan E. Kontrak tangki dan waktu penugasan. Untuk menjawab soal nomor 5 dapat kita lihat juga di dalam Permendikbud Dikti nomor 20 tahun 2018 pada pasal 15 ayat 2 disebutkan jenis kontrak penelitian terdiri atas A. Tahun tunggal, B. Tahun jamak. Jadi jawabannya adalah yang B. Tahun tunggal dan tahun jamak. Lanjut soal nomor 6. Yang berfungsi membentuk atau membubarkan pokja pemilihan dan menetapkan atau menempatkan atau memindahkan anggota pokja pemilihan yaitu A. Kepala LKPP, B. PA atau KPA, C. Kepala UKPBJ, D. PPK, dan E. UKP LPSE. Untuk menjawab soal nomor 6 ini dapat kita lihat di dalam Permen LKPP nomor 14 tahun 2018 pada pasal 16 ayat 2. Kepala UKPBJ membentuk atau membubarkan pokja pemilihan atau menetapkan, menempatkan, memindahkan anggota pokja pemilihan. Jadi yang berfungsi membentuk membubarkan pokja pemilihan yaitu Kepala UKPBJ. Jawabannya adalah yang C. Lanjut soal nomor 7. Yang membentuk UKPBJ adalah A. Menteri, B. Kepala lembaga, C. Perangkat daerah, D. PA atau KPA, dan E. A dan B benar. Untuk menjawab soal nomor 7 dapat kita lihat di dalam Perlem LKPP nomor 14 tahun 2018 pada pasal 2 ayat 1 disebutkan Menteri atau Kepala Lembaga atau Kepala Daerah membentuk UKPBJ yang memiliki tugas menyelenggarakan dukungan pengadaan barang jasa pada kementerian atau lembaga atau pemerintah daerah. Jadi Menteri, Kepala Lembaga, dan Kepala Daerah. Di sini jawabannya adalah yang E. A dan B benar, Menteri dan Kepala Lembaga. Perangkat daerah tidak ya. Karena perangkat daerah merupakan unsur pembantu penyelenggara pemerintah daerah. Lanjut soal nomor 8. Dalam hal terjadi permasalahan teknis penggunaan SPC oleh pokja pemilihan, maka pokja pemilihan melaporkan permasalahan tersebut kepada Kepala UKP LPSE dengan tebusan kepada A. Deputi Bidang Monitor dan Evaluasi Sistem Informasi LKPP, B. Kepala UKPBJ, C. Kepala LKPP, D. Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sangga LKPP, dan E. PA atau KPA. Untuk soal nomor 8 dapat kita lihat di dalam Perlem LKPP nomor 14 tahun 2018 pada pasal 19 ayat 1 disebutkan dalam hal terjadi permasalahan teknis penggunaan sistem pengadaan secara elektronik atau SPC oleh pokja pemilihan, maka pokja pemilihan melaporkan permasalahan tersebut kepada Kepala Unit Kerja Pengelolaan LPSE dengan tebusan kepada Kepala UKPBJ. Jadi ditembuskan kepada Kepala UKPBJ. Jawabannya adalah yang B. Lanjut soal nomor 9. Arbitrase dilakukan paling lama di titik sejak permohonan diterima dengan lengkap. Untuk penjelasan nomor 9 kita lihat di dalam Perlem LKPP nomor 18 tahun 2018 pada pasal 33 ayat 1 disebutkan arbitrase dilakukan paling lama 60 hari kerja sejak permohonan diterima dengan lengkap. Jadi 90 hari kerja di sini adalah yang A. Lanjut soal nomor 10. Dalam tender internasional dalam melakukan konversi pokja pemilihan menggunakan kurs jual mata asing ke rupiah untuk tujuan evaluasi harga dan perbandingan penawaran berdasarkan sumber resmi yaitu A. Jakarta Interbank Spot Dollar Rate atau JISDOR, B. PBB,
C. Money changer, D. KPR, E. Koperasi. Untuk menjawab soal nomor 10 dapat kita lihat di dalam Perlep LKPP nomor 10 tahun 2018 tentang tender atau seleksi internasional. Pada lampiran bagian 2.19.3 disebutkan, dalam melakukan konversi, Pokja pemilihan menggunakan kurs jual mata asing ke rupiah berdasarkan sumber resmi yaitu Jakarta Interbank Spot Dollar Rate atau JISDOR atau oleh Bank Umum. Jadi di sini jawabannya adalah yang A. Lanjut nomor 11. Agen pengadaan digunakan dalam hal sebagai berikut kecuali A. Kompetensi SDM yang dibutuhkan tidak dapat dipenuhi oleh UKPBJ yang tersedia. B. Aspek struktur dan anggaran kementerian atau lembaga atau pemerintah daerah yang cukup besar. C. Kementerian atau lembaga yang baru dibentuk atau Pemda baru hasil pemekaran. D. Beban kerja SDM UKPBJ telah melebihi analisis perhitungan beban kerja. E. Satker tidak didesain untuk pengadaan barang atau jasa. Untuk menjawab soal nomor 11 dapat kita lihat di dalam Perlep LKPP nomor 16 tahun 2018. Ini tentang pengadaan, agen pengadaan. Pasal 3 disebutkan agen pengadaan digunakan dalam hal sebagai berikut. Yang pertama, satker yang tidak didesain untuk pengadaan barang atau jasa. Yang kedua, aspek struktur dan anggaran kementerian atau lembaga atau pemerintah daerah yang kecil. Sementara di sini yang besar ya. Jadi otomatis jawabannya adalah yang B. Lanjut soal nomor 12. Badan layanan umum yang selanjutnya disingkat BLU adalah badan layanan umum di lingkungan pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang memiliki aturan tersendiri dalam pengadaan barang jasa. BLU menyampaikan data kontrak dalam aplikasi A. SPSE, B. LPSE, C. Sirup, D. Sikap, dan E. Katalog elektronik. Untuk menjawab soal nomor 12 dapat kita lihat di dalam Perlep LKPP nomor 12 tahun 2018 pada pasal 5 ayat 4 disebutkan BLU menyampaikan data kontrak dalam aplikasi SPSC. Jawabannya adalah yang A. Lanjut soal nomor 13. Pelaku usaha berbentuk badan usaha untuk dapat menjadi agen pengadaan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut kecuali A. Memiliki MPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir. B. Tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam. C. Memiliki pengalaman di bidang pengadaan barang jasa kecuali badan usaha baru berdiri paling lama 2 tahun. D. Mempunyai SDM yang memiliki kompetensi teknis yang sesuai ditunjukkan dengan sertifikat kompetensi. Dan E. menandatangani fakta integritas. Untuk menjawab soal nomor 13 dapat kita lihat di dalam Perlep LKPP nomor 16 tahun 2018 pada pasal 5 ayat 1 disebutkan pelaku usaha yang berbentuk badan usaha untuk dapat menjadi agen pengadaan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, memiliki MPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir. Yang kedua, menandatangani fakta integritas. Yang ketiga, memenuhi syarat melaksanakan usaha di bidang jasa konsultansi. Yang keempat, tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam. Yang kelima, keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan. Yang keenam, tidak dalam pengawasan pengadilan dan atau sedang menjalani sanksi pidana. Yang ketujuh, memiliki pengalaman di bidang pengadaan barang jasa kecuali untuk badan usaha baru berdiri paling lama 3 tahun. Jadi seharusnya 3 tahun, yang paling lama di sini 2 tahun. Jadi jawabannya adalah yang C. Lanjut soal nomor 14. Memantau dan menilai kinerja agen pengadaan adalah tugas dari A. UKPBJ, B. LKPP, B. C. PA, D. PPK, dan E. KPA. Untuk menjawab soal nomor 14 dapat kita lihat di dalam Perlep LKPP nomor 16 tahun 2018 pada pasal 13 ayat 1 disebutkan PPK memantau dan menilai kinerja agen pengadaan. Jadi yang memantaunya dan menilai kinerja agen pengadaan adalah PPK. Jawabannya adalah D. Lanjut soal nomor 15.
Agen pengadaan yang telah terdaftar dalam panel agen pengadaan diberikan akun SPSE sebagai pokja pemilihan. Akun SPSE ini dikeluarkan oleh A. PA atau KPA, B. LKPB, B. LKPP, C. UKPBJ, D. PPK, dan E. KLPD. Untuk menjawab soal nomor 15 dapat kita lihat di dalam Perlem LKPP nomor 16 tahun 2018 pada pasal 15 disebutkan agen pengadaan yang telah terdaftar dalam panel agen pengadaan diberikan akun SPSE sebagai pokja pemilihan. Akun SPSE ini dikeluarkan oleh UKPBJ. Jadi jawabannya adalah yang C. Lanjut soal nomor 16. Agen pengadaan berupa UKPBJ dapat menerima insentif sesuai dengan A. Peraturan perundang-undangan, B. Kualitas agen pengadaan, C. Nilai kontrak yang disepakati, D. Kinerja dan hasil kerja agen pengadaan, E. Hak prerogatif dari pengguna anggaran. Untuk menjawab soal nomor 16 dapat kita lihat di dalam Perlem LKPP nomor 16 tahun 2018 pada pasal 14 ayat 1 disebutkan agen pengadaan berupa UKPBJ dapat menerima insentif sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi jawabannya adalah yang A. Lanjut soal nomor 17. Yang membentuk panel agen pengadaan antara lain A. PA atau KPA, B. LKPP, C. UKPBJ, D. PPK, dan E. KLPD. Untuk menjawab soal nomor 17 dapat kita lihat di dalam Perlem LKPP nomor 16 tahun 2018 pada pasal 9 ayat 1 disebutkan LKPP membentuk panel agen pengadaan. Jadi yang membentuk panel agen pengadaan itu adalah LKPP. Jawabannya adalah yang B. Lanjut soal nomor 18. Agen pengadaan dari unsur pelaku usaha menerima insentif sesuai dengan A. Peraturan perundang-undangan, B. Kualitas dari agen pengadaan, C. Nilai kontrak yang disepakati, D. Kinerja dan hasil kerja agen pengadaan, dan E. Hak prerogatif dari PA. Untuk menjawab soal nomor 18 ini peraturannya sama dengan soal nomor 16, yaitu Perlem LKPP nomor 16 tahun 2018 pada pasal 14 ayat 2. Jadi di sini agen pengadaan dari unsur pelaku usaha, kalau nomor 6 dari UKPBJ menerima insentif sesuai dengan nilai kontrak yang disepakati. Jadi jawabannya adalah yang C. Lanjut soal nomor 19. PPK melalui UKPBJ memilih agen pengadaan dari panel agen pengadaan unsur pelaku usaha. Jika terdapat lebih dari satu agen pengadaan, maka pokja pemilihan melakukan proses A. Kompetisi, B. Lelang, C. Seleksi, D. Beauty contest, dan E. Tender. Untuk menjawab soal nomor 19 dapat kita lihat di dalam Perlem LKPP nomor 16 tahun 2018 pada pasal 12 ayat 5 disebutkan jika terdapat lebih dari satu agen pengadaan, maka pokja pemilihan melakukan proses beauty contest atau sayembara. Jadi jawabannya adalah yang D. Soal nomor 20, melalui memilih agen pengadaan pada panel agen pengadaan A. PPK garis penghubung LKPP, B. UKPBJ garis penghubung LKPP, C. PPK garis penghubung UKPBJ, D. LKPP garis penghubung UKPBJ, E. LKPP garis penghubung PPK. Untuk menjawab soal nomor 20 dapat kita lihat di dalam Perlem LKPP nomor 16 tahun 2018 pada pasal 12 ayat 1 disebutkan PPK melalui UKPBJ memilih agen pengadaan pada panel agen pengadaan. Jadi PPK yang memilih melalui UKPBJ untuk memilih agen pengadaan. Jadi jawabannya adalah yang C. Lanjut soal nomor 21. PPK memantau dan menilai kinerja agen pengadaan. Sistem penilaian kinerja agen pengadaan diselenggarakan oleh A. PA atau KPA, B. UKPBJ, C. LKPP, D. SPSE, dan E. LPSE.
Untuk menjawab soal nomor 21 dapat kita lihat di dalam Permen LKPP nomor 16 tahun 2018 pada pasal 13 ayat 2 disebutkan sistem penilaian kinerja agen pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diselenggarakan oleh LKPP. Jadi jawabannya adalah yang C. Lanjut soal nomor 22, bagian klausul pemutusan kontrak dalam rancangan kontrak dikatakan PPK dapat melakukan pemutusan kontrak secara sepihak apabila titik-titik kecuali A. Penyedia berada dalam keadaan palilit, B. Penyedia terbukti dikenakan sanksi daftar hitam sebelum penandatanganan kontrak, C. Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat surat peringatan sebanyak 2 kali, D. Penyedia cedera janji dalam melaksanakan kewajibannya, E. Penyedia tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Untuk menjawab soal nomor 22 dapat kita lihat di dalam Perlin LKPP nomor 9 tahun 2018 pada lampiran bagian 7.17.1 disebutkan pejabat penandatanganan kontrak melakukan pemutusan kontrak apabila yang pertama, penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang. B. Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan barang jasa dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang. Yang ketiga, penyedia berada dalam keadaan palilit. Yang keempat, penyedia terbukti dikenakan sanksi daftar hitam sebelum penandatanganan kontrak. Yang kelima, penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat surat peringatan sebanyak 3 kali. Yang C ini surat peringatan sebanyak 2 kali. Jadi jawabannya adalah C. Kalau 2 kali masih dapat surat peringatan, kasih surat peringatan yang ketiga. Jadi tidak langsung diputuskan kontraknya secara sepihak. Lanjut soal nomor 23. PPK tidak boleh dirangkap oleh kecuali. Jadi di sini maksudnya PPK boleh dirangkap oleh ya. A. Pejabat penandatanganan surat perintah membayar, B. Pejabat pengadaan, C. Bendahara, D. KPA, E. PJPHP atau PPHP. Jadi udah jelas ya, jawabannya adalah yang D. Lanjut soal nomor 24. Kode etik tentang kewajiban larangan pembentukan majelis pertimbangan kode etik dan prosedur penegakan kode etik di lingkungan UKBBJ ditetapkan oleh A. Kepala UKBBJ, B. LKPP, C. Menteri atau kepala lembaga atau kepala daerah, D. Inspektorat Jenderal atau Inspektorat Daerah, E. Semua salah. Untuk menjawab soal nomor 24 dapat kita lihat di dalam Perlin LKPP nomor 15 tahun 2018 pada pasal 25 disebutkan UKBBJ menyusun dan menerapkan kode etik di lingkungan UKBBJ. Kode etik tersebut ditetapkan oleh menteri atau kepala lembaga atau kepala daerah. Jadi UKBBJ yang menyusun dan menerapkan kode etiknya dan menteri atau kepala lembaga atau kepala daerah yang menetapkan. Jadi jawabannya adalah yang C. Soal yang terakhir, persyaratan untuk ditetapkan sebagai PPK dalam pengadaan barang jasa antara lain kecuali A. Memiliki integritas dan disiplin, B. Memiliki golongan ruang paling rendah golongan 3A, C. Memiliki kemampuan manajerial di level 3 sesuai dengan peraturan perundang-undangan, D. Memiliki sertifikat kompetensi di bidang pengadaan barang jasa, dan E. Menandatangani fakta integritas. Untuk menjawab soal nomor 25 dapat kita lihat di dalam Perlin RKPP nomor 19 tahun 2019 pada pasal 6 ayat 1 yaitu peraturan tentang pelaku pengadaan barang jasa yang terbaru ya. Disebutkan persyaratan untuk ditetapkan sebagai PPK dalam pengadaan barang jasa yaitu yang pertama memiliki integritas dan disiplin, yang kedua menandatangani fakta integritas, yang ketiga memiliki sertifikat kompetensi di bidang pengadaan barang jasa, yang keempat pendidikan paling rendah sarjana strata 1 atau S1. Jadi di sini tidak ada ya, ini tidak berlaku lagi memiliki kemampuan manajerial level 3 sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi pada
Perlem LKPP nomor 15 tahun 2018 memang dipersyaratkan PPK itu harus memiliki kemampuan manajerial level 3. Setelah direvisi peraturannya di Perlem LKPP nomor 19 tahun 2018 sudah tidak berlaku lagi kemampuan manajerial level 3. Lalu bagaimana ini golongan ruang paling rendah, golongan 3A? Jadi disebutkan juga di bawah, untuk pendidikan S1 dapat diganti dengan golongan ruang paling rendah, yaitu golongan 3A. Jadi ini juga masih termasuk persyaratan untuk ditetapkan sebagai PPK. Jawabannya adalah di sini yang C. Oke teman-teman, demikian soal latihan pengadaan barang jasa pemerintah pada bagian yang ke-7. Selanjutnya kita akan membahas latihan soal SKB pengelola pengadaan barang jasa pemerintah pada bagian yang ke-8. Tetap pantau channel ini dengan menekan tombol subscribe-nya dan nyalakan loncengnya agar teman-teman dapat informasi video yang terbaru dari saya.